Pria pemandu ini mulai merasakan ketakutan, mengetahui kalau hutan ini telah dihuni oleh makhluk iblis yang mengerikan dan tak tersentuh oleh manusia. Namun Panglima Romawi, Caligula, sama sekali tidak peduli. Dengan nada dingin, ia memerintahkan pasukannya untuk terus masuk lebih dalam ke hutan terlarang itu. Belum lama mereka berjalan, langkah pasukan mendadak terhenti. Dari kegelapan pepohonan terdengar suara mengerikan geraman bercampur jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan kuda Caligula mendadak meringkik panik dan menolak bergerak. Caligula yang penasaran memerintahkan sang pemandu untuk maju memeriksa. Baru beberapa langkah masuk ke balik pepohonan, pemandu itu menjerit lalu tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Seketika muncul sosok makhluk vampir yang menerkamnya. Dalam hitungan detik, pasukan Romawi diserang oleh sekawanan vampir buas yang dipimpin oleh sosok raksasa bernama Yaksasa. Hutan itu berubah menjadi lautan darah dan legenda pun terbukti nyata. Berabad-abad kemudian, di zaman modern, kita diperkenalkan pada Alok, seorang reporter penakut yang terpaksa mengisi acara televisi berjudul Uji Nyali. Ia dikirim ke kuburan tua untuk mencari bukti keberadaan hantu. Sayangnya, acara itu ternyata hanyalah rekayasa kru demi sensasi. Akibatnya, Alok viral bukan karena keberanian, tapi karena dicap sebagai pembawa acara horor abal-abal. Tak mau terus direndahkan, Alok nekat mendatangi sebuah hutan yang katanya angker untuk membuktikan bahwa hantu hanyalah mitos. Ia ditemani dua rekannya, Babu dan Anya. Dengan kamera dan nyali setengah-setengah, mereka masuk ke dalam hutan. Belum lama berjalan, dari balik semak muncul sosok mengerikan seekor beruang raksasa yang tampak seperti mayat hidup. Tanpa pikir panjang, Babu dan Anya langsung kabur meninggalkan Alok sendirian. Alok berlari sekuat tenaga, diuber beruang itu tanpa ampun. Dalam kepanikan, ia terpeleset dan terjerembab ke dalam sebuah lubang. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Ada sosok misterius yang tiba-tiba menarik tubuh beruang tersebut. Makhluk buas itu meronta ketakutan, lalu kabur menjauh ke dalam hutan. Dari balik bayangan muncul seorang wanita cantik bernama Taraka. Untuk pertama kalinya, Taraka melihat seorang pria asing yang masuk ke wilayah terlarang hutan itu. Alok kemudian tersadar di sebuah bangkai pesawat tua. Taraka merawatnya hingga pulih. Namun saat menatap wajah Alok yang tak berdaya, ingatan buruk Taraka tentang masa lalunya kembali menghantui. Ketika Alok terbangun, Taraka sudah menghilang. Bingung dan panik, Alok mencoba menyalakan api dengan dua batu namun sia-sia. Saat Taraka muncul kembali, Alok langsung tertegun melihat kecantikannya. Taraka memperingatkan bahwa hutan di luar tidak aman dan memintanya untuk tetap tinggal. Malam itu, jauh di dalam hutan, sebuah candi kuno dipenuhi ritual para rakta menari tarian perang. Sosok yang tadi membunuh beruang menyeret bangkai beruang raksasa sendirian menuju sebuah gua. Namun beruang itu kembali keluar dari dalam gua, terdengar suara menggelegar penuh amarah. Makhluk itu menolak bangkai beruang. Ia menuntut manusia karena kelaparannya yang sudah tak tertahankan. Sementara di keesokan harinya, Alok mencoba mencairkan suasana. Ia memutar musik dari Walkman dan memperdengarkannya pada Taraka. Mereka pun berburu kelinci bersama, tertawa bersama, dan sejenak melupakan bahaya hutan. Dan ketika malam pun tiba, setelah kelelahan menari dan bercanda, suasana seketika menjadi hening dan menjadi semakin intim.